Baik pemirsa, saya saat ini sedang berada di Pengadilan Tipikor Palembang untuk mengikuti sidang terkait kasus korupsi Masjid Sriwijaya Jilid 1 dengan total kerugian negara sekitar 116 miliar rupiah untuk terdakwa Edi Hermanto, Dwi Kridayani, Syarifuddin, dan Yudi Arminto. Dengan agenda hari ini adalah putusan sela. Seperti apa sidangnya? Mari ikuti saya. Putusan ini yang terungkap di juru persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang, juru kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dengan 4 terdakwa yaitu Edi Hermanto, Syarifuddin, Yudi Arminto, sama Dwi Kridayani. Juru putusan selanjutnya, majelis hakim sudah nolak eksepsi dari para terdakwa dengan pertimbangan amun eksepsi yang diajukan sudah termaksud ranah pokok materi perkara, sehingga perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Terkait putusan sela ini, dari kuasa hukum terdakwa Edi Hermanto ungkap ke, amun putusan sela yang sudah ditetapkan majelis hakim ini bakal dilakukan upaya banding oleh pihak terdakwa Edi Hermanto. Ditambahkannya, amun pas proses pemeriksaan saksi, pihaknya ngaju ke proses sidang digelar secara offline sehingga pacak memperlancar proses sidang. Nah pemirsa, itulah tadi putusan sela sidang kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Untuk lebih jelas, di sebelah saya sudah ada kuasa hukum dari Edi Hermanto, Ibu Nurmala. Siang, Bu. Siang, Mas, siang. Bu, gimana tanggapan Ibu terhadap hasil putusan tadi? Pertama, saya kalau dibilang kecewa ya, tapi saya menghormati proses hukum yang berlaku. Dan putusan ini kan bukan putusan akhir dari segalanya. Kita bisa melakukan upaya hukum banding terhadap putusan sela tadi. Dan kami akan berkoordinasi dengan klien, apakah klien banding atau menerima terhadap putusan sela itu. Dan itu diatur di dalam KUHP pasal 156 KUHP bahwa hak terdakwa atau penuntut umum kalau tidak senang terhadap putusan sela itu dia boleh mengajukan banding atau perlawanan ya. Nah, apakah akan mengambil langkah hukum banding besok pastinya, tetapi besar kemungkinan akan mengambil upaya hukum ya, upaya hukum banding. Baik, terima. Kalau tadi di persidangan pihak Edi ngaju ke apa, Bu, sama majelis hakim? Jadi kita tadi mengajukan permohonan untuk sidang secara offline ya, secara offline dengan beberapa alasan yang secara hukum, logika hukum bisa diterima. Pertama, kenapa kita minta offline? Terdakwa itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Sementara penasihat hukum mau masuk ke LP Pajak itu nggak gampang, nggak bisa masuk. Harus banyak syarat-syarat, harus rapid antigen dan belum tentu diizinkan oleh yang berwenang di sana. Yang kedua, suara yang diterima oleh klien kami di ruang lapas itu putus-putus. Sehingga apa yang dibicarakan di ruang sidang ini tidak dimengerti oleh terdakwa. Yang ketiga, mereka sidang di situ kan rame-rame. Ada terdakwa A, terdakwa B dalam perkara lain jadi satu di ruangan. Sehingga terjadi splateran suara ya. Suara A, suara B, suara C bergabung jadi satu. Sehingga sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri ya ketika tidak menerima apa yang disampaikan itu secara utuh gitu. Dan terhadap permohonan kami tadi, kami merujuk pasal 152, pasal 154 KUHP, 156 ya, 154 ya, 154 KUHP agar diizinkan sidang secara offline dan sepertinya dikabulkan oleh majelis hakim tadi ya. Terima kasih, Bu. Dari pihak jaksa penuntut umum, dengan ditolak eksepsi ini, pihaknya bakal secara maraton aju ke saksi ke persidangan, di mana untuk awal sidang agek diperiksa saksi yang dipanggil sekitar 5-7 wong. Nah pemirsa, itulah tadi putusan sela terkait sidang kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Di sebelah saya sudah ada jaksa penuntut umum dari kasus ini, Pak Naim. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, gimana tanggapan Bapak terhadap hasil putusan tadi? Ya, bahwa tadi kita sudah dengar bersama-sama, hakim menolak eksepsi atau keberatan dari penasihat hukum. Jadi sidang tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian sampai putusan akhir.
Untuk agenda selanjutnya ada berapa orang Pak saksinya? Rencana saksi kita maraton ini, mungkin kita panggil 5-7 orang. Dari saksi-saksi tersebut dari kalangan mana saja Pak? Ya, semua saksi yang ada di dalam berkas itu kita panggil. Seperti saya jelaskan tadi bahwa kita sudah yakin dari awal bahwa eksepsi dari penasihat hukum ini akan ditolak. Karena dakwaan kita itu kan merupakan akhir dari penyidikan teman-teman jaksa. Jadi dalam dakwaan itu sudah memenuhi unsur pasal 143, syarat formil dan material. Jadi kita lanjutkan ke pembuktian berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Nah pemirsa, itulah tadi keterangan dari Bapak Naim selaku Jaksa Penuntut Umum dari kasus korupsi Masjid Sriwijaya. Sekian dari saya, Vina Munawar, Sri Febriandi, PAL TV.